Fungsi adalah satu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Jenis fungsi. Fungsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi dengan nilai baik dan fungsi tanpa nilai baik. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu, sedangkan fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Membuat fungsi. Dalam JavaScript, fungsi dibuat menggunakan kata kunci function dengan bentuk umum penggunaan seperti tampak pada layar. Fungsi dengan nilai balik selalu disertai printer icon yang diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Contoh pendefinisian fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut. Kita ke terminal. Suka node, enter, function, dalam kurung A dan B, kurung kurawal, enter, C sama dengan A kali B, koma, enter, satu, C titik koma, enter. Pada kode di layar, kita dapat mendefinisikan fungsi dengan nama kali. Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Nilai dari parameter-parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dibalikan di dalam fungsi dan hasilnya akan dikembalikan lagi ke hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bantu yang terhadap di dalam badan fungsi di layar. Dan ini kita coba sebagai berikut. Node, enter, function, function kali, spasi, kurung kurawal, koma, enter, kurung, enter. Untuk fungsi tanpa nilai, di balik badan fungsi hanya berisi perintah-perintah tertentu dan tidak disertai dengan pengembalian nilai. Penggunaan perintah result. Perhatikan kode pada di layar. Node, function, S, N, buka kurung kurawal, enter, for, back, sama dengan I sama dengan 1, maaf 0 titik koma, di sini sedikit kesalahan.
I N titik koma spasi I plus plus tutup kurung kurawal enter enter kurung S kurung koma enter kurung kurawal enter tutup kurung kurawal enter. Fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak string S keluar layar sebanyak n kali. Setelah semua perintah di dalam badan fungsi selesai dilaksanakan, eksekusi program akan dikembalikan ke baris memanggil fungsi bertunggul. Memanggil fungsi setelah fungsi didefinisikan, kita akan menggunakan fungsi tersebut dengan cara memanggilnya. Saat pemanggilan fungsi, kita perlu menyertakan nilai untuk parameter jika ada. Untuk memanggil fungsi yang memiliki nilai balik, kita dapat menampung akhirnya ke satu variabel. Sebagai contoh, untuk memanggil fungsi kami kita dapat menggunakan kode seperti tampak di layar. Double slash memanggil fungsi. Panggil fungsi enter. Hasil sama dengan kali dalam kurung tutup kurung titik koma. Pada contoh di layar 10 dan 20 disebut argumen atau parameter aktual yang dikirim ke dalam nilai 10 akan disalin ke parameter A dan nilai 20 akan disalin ke parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat memanggil untuk menilai parameter yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan pun akan berbeda. Sebagai contoh, 10 kali 20 akan menghasilkan nilainya 200. Fungsi 2,3 akan menghasilkan nilai 6 sebagainya. Berikut ini adalah contoh untuk memanggil fungsi dengan nilai kali. Kita tambah file baru. Redline dengan require redline is enter function kali return A B jadi koma enter tutup kurung kurawal enter RA sama dengan report redline dot question kurung tanda petik masukkan nilai A.
titik 2, titik koma, enter. RB kanan, enter, / memanggil fungsi dan menampung hasilnya. Ke variabel C, sama dengan kali 60 titik koma, enter. Nilai A kali nilai B sama dengan nilai C, titik koma, enter. Kita save, Ctrl S. Di sini kita tuliskan node dan nama file. Nilai A 5,0. Oke. Jika Anda tidak terlalu suka dengan menggunakan variabel bantu, maka memanggil fungsi di layar dapat dilakukan seperti berikut. Sini kita masukkan kita buka awal kali kurung A, B. Kita Ctrl S. Setelah kita Ctrl S, kita tuliskan node file. Masukkan 2, 3. Oke. Yang berada dengan fungsi yang memiliki nilai balik, pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak perlu ditampung ke dalam variabel. Kita lanjut. Parameter fungsi. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya sesuatu fungsi akan memiliki satu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel yang menampung nilai yang nantinya akan dikirim ke suatu fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter akan dikirim ke fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter menjadikan fungsi bersifat dinamis, artinya nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim atau yang dilewatkan pada fungsi tersebut dipanggil. Terhadap dua istilah yang perlu Anda ketahui pada saat bekerja dengan fungsi, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi, sedangkan parameter aktual adalah nilai yang sebenarnya yang akan dikirim ke fungsi. Parameter aktual sering juga disebut dengan istilah argumen. Perhatikan contoh pada di layar. Kita close in dulu.
select bukan node tutup kurung perawal double slash memanggil fungsi tutup kurung titik koma. Pada kode di layar A dan B disebut parameter formal sedangkan X dan Y disebut parameter aktual. Kita lanjut melewatkan parameter ke dalam fungsi. Dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif yaitu number, string, dan boolean secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan mekanisme pass by value. Sedangkan nilai parameter yang bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by. Reference, kita mulai dengan pass by value. Pada mekanisme pass by value terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Dengan demikian, merubah nilai yang menjadi pada parameter formal tidak akan mempengaruhi nilai dari parameter aktual. Perhatikan contoh di layar. Sama file pass by kurung kurawal enter. Enter. X dengan 100 1, B dengan 200 enter. Double slash menampilkan nilai X dan Y. Enter. Enter.
X maaf Y 2. Lanjut menampilkan nilai X dan Y setelah tukar. Setelah ditukar, komentar lanjut petik bukan tanda petik kedua dalam kurung X dalam kurung kurawal X itu komentar console.log. Kita Ctrl S ke terminal, masukkan node dan nama filenya node pas spasi by spasi .gs enter. Oke, tampilan pada layar bahwa perubahan nilai yang terjadi pada A dan B tidak memiliki pengaruh nilai X dan Y di luar fungsi hari ini disebabkan karena A dan B, X dan Y merupakan variabel yang masing-masing berada di alamat memori yang berbeda. Dengan demikian nilai terhadap variabel tidak akan mengubah nilai X dan tidak akan mengubah nilai Y. Berikutnya kita akan membahas tentang pass by reference. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ketika kita melewatkan objek dari tipe objek dan turunan-turunannya, JavaScript akan otomatis menerapkan mekanisme pass by reference. Pada mekanisme ini tidak terjadi penyaliran nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Pada pass by reference, parameter formal dan parameter aktual merupakan dua referensi yang menuju ke satu objek yang sama. Perhatikan pada program berikut ini. Datang file baru, kita beri nama pass by .gs enter.
requirement ukur kurangan enter titik x tambah sama dengan 1 titik koma enter tutup pengurangan enter double slash membuat objek enter var obj sama dengan new object titik koma enter double slash mendefinisikan properti x pada objek yang telah dibuat. Enter objk x dengan 10 titik koma enter double slash menampilkan nilai obj x sebelum dinaikkan. Lanjut enter console.log dalam kurung tanda kutip slash n setelah dinaikkan setelah dinaikkan nilai titik koma enter console.log x titik 2 ukur kurangan obj titik x titik koma enter, kita Ctrl S, kita ke terminal, kita tuliskan node dan nama file node spasi pas by range enter. Maaf sedikit kesalahan. Maaf. Kita lanjut node pas by range.js enter. Nah, pada contoh kode di layar, obj dari layar merupakan dua referensi yang menunjukkan ke satu objek yang sama. Dengan demikian, dalam badan fungsi kita dapat mengubah properti x dari objek tersebut. Mulai referensi A, perubahan nilai tersebut juga dapat dilihat dari line fungsi. Mulai referensi objek ini berarti bahwa objek x sama dengan a x karena hanya terdapat satu objek yang memiliki dua nama, yakni obj dan a.
Berikut kita akan mempelajari parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau tipe dari satu parameter. Parameter seperti ini sering disebut parameter opsional atau parameter default. Parameter opsional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikeluarkan pada ECMAScript 6. Perhatikan kode di layar. Kita ke terminal. Mode function cetak dalam kurung A sama dengan 10 tutup kurung buka kurung perawan enter. Console.log A sama dengan 10 tutup kurung buka kurung kurawal enter. Maaf tadi sedikit kesalahan, kita ulang. Mode kecil S dulu, S mode enter. Function cetak kurung A sama dengan 10 tutup kurung buka kurung perawan enter. Console.log kurung A titik koma enter tutup kurung kurawal enter. Pada contoh di layar disebut parameter opsional yang memiliki nilai awal 10. Melalui cara ini fungsi cetak di layar dapat dipanggil tanpa argumen seperti contoh di layar. Cetak buka dan tutup kurung, kita titik koma enter. Ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi seperti berikut. Kita lanjut. Cetak (555) tutup kurung tutup koma enter. Pada pemanggilan fungsi cetak di layar, parameter A akan diisi dengan nilai 555. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter, parameter opsional dapat digabungkan dengan parameter non-opsional. Asalkan parameter opsional ditempatkan ke posisi akhir, perhatikan contoh di layar. Function cetak dalam kurung S n sama dengan 3 tutup kurung buka kurung kurawal enter. For let i sama dengan 0 titik koma spasi n titik koma i plus plus tutup kurung buka kurung kurawal enter. Console.log kurung S kurung koma enter buka tutup kurung rawat tutup kurung kurawal. Oke, satu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu asalkan parameter opsional tersebut ditempatkan pada parameter non-opsional seperti contoh yang ditunjukkan di layar. Kita cek minus enter. Mode enter. Function cetak
function cetak buka kurung s, n sama dengan 3, new line sama dengan true, tutup kurung, buka kurung kurawal, kita enter, for buka kurung, let i sama dengan 0, koma i n di koma i plus tutup kurung kurawal, enter. Proses dot std out dot y kurung s tutup kurung titik koma, enter. If kurung new line kurung proses dot mendefinisikan progresnya untuk kita dapat mengajukan di dalam std out dot bagian ini disebut dengan pendefinisian progresi pada kode y yang progresi alat yang dimiliki pada awalnya tutup ke kurung tanda petik 1 slash n tanda petik tutup kurung titik koma, enter, tutup kurung, enter, tutup kurung, enter. Berikut ini kode lengkap yang menunjukkan dan mendefinisikan fungsi dengan parameter fungsional. Perhatikan di layar. Kita tambah file baru. Parameter opsional. .js parameter opsional, enter, masukkan cetak dalam kurung s, n sama dengan 3, new line sama dengan true. Buka kurung kurawal, enter. For let i dengan 0 titik koma i n titik koma i plus plus kurung kurawal, enter. Proses dot membuat proses
std out dot dalam kurung s titik koma enter. If kurung new line spasi proses spasi proses dot right slash setelah itu titik koma kita enter, tutup kurung kawal enter, double slash memanggil fungsi cetak tutup kurung tutup kurung dengan satu parameter enter, ketik memanggil fungsi dengan satu parameter memanggil fungsi dengan satu parameter. Setelah itu enter, cetak dalam kurung JavaScript titik koma memanggil fungsi cetak dengan dua parameter setelah itu memanggil enter,
double slash memanggil fungsi cetak dengan 3 parameter. Enter console.log memanggil tiga parameter titik koma enter pemrograman koma 1 koma false titik koma enter cetak kurung tanda petik JavaScript koma 1 koma false titik koma kita Ctrl S kita masukkan node dan nama filenya. Masukkan node parameter optional.cs enter. Kita lanjut. Variable length argumen dalam JavaScript. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung fasilitas variable length argumen. Dengan fasilitas ini, suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda. Dalam JavaScript kita dapat menampilkan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter fungsi. Sebagai contoh, perhatikan pada program di layar. Kita tambahkan file baru. Kita beri nama parameter array. .cs type of sama dengan array enter console log kesalahan ketik parameter harus bertipe array enter total titik koma enter
kurung-kurangnya enter per total dengan 0.0 enter kurung let element buka kurung kawal total sama dengan elemen koma enter kurung kawal enter enter tutup kurung kawal enter lalu sini return kasih total titik koma enter double slash parameter berupa array dengan 2 elemen enter console.log zoom kurung iku 10 20 tutup kurung titik 2 tanda petik plus zoom buka kurung 10 20 titik koma parameter berupa array dengan 3 elemen elemen enter console log console.log tanda petik sum 10 20 30 tambah sum 20 10 20 30 titik koma enter parameter berupa array dengan 4 elemen enter console.log buka kurung
tanda plus, sum, buka kurung, buka kurung, 10, 20, 30, 40, di koma, enter. Kita Ctrl S, ke terminal. Kita masukkan node dan nama filenya. Pada contoh di layar, fungsi sum berguna untuk menjumlahkan beberapa bilangan. Fungsi sum di layar hanya memiliki satu parameter bertipe array. Meskipun demikian, pada saat pembagian fungsi kita dapat melewatkan array dengan jumlah elemen berbeda sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. JavaScript menyediakan cara yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan seperti di layar, yaitu menggunakan range parameter. Range parameter adalah istilah untuk parameter yang diawali dengan tanda titik 3 kali. Dengan range parameter, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut. Lanjut, file baru, range parameter.js, enter. Function sum buka kurung kurawal, enter. Total dengan 0, enter, or get element of A, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Total plus sama dengan elemen, titik koma, enter. Kurung kurawal, enter. Total, titik koma, enter. Tutup kurung, enter. Memanggil fungsi dengan 2 argumen. Memanggil fungsi 2 argumen. 2 argumen, enter. Console.log, tutup kurung, tanda petik, sum 10 sama 20, tutup kurung, titik 2, spasi, tambah sini spasi, sum kurung 10, 20, titik koma, enter, double slash. Memanggil fungsi dengan 3 argumen. Memanggil fungsi 3 argumen, enter. Console.log, kurung, tanda petik, sum kurung
10, 20, 30, tanda plus, sum 10, 20, 30, kita titik enter, double slash 4 argumen 4 parameter, enter, console kurung sum kurung 10, 20, 30, 40 kurung tambah sum kurung 10, 20, 30, 40 titik koma, enter. Setelah itu kita Ctrl S. Setelah Ctrl S, nah di sini kita setelah Ctrl S kita masuk ke terminal. Di terminal kita masukkan node dan nama node spasi parameter ts. Maaf, sedikit kesalahan, salah pengetikan node seharusnya, enter. Oke, kali ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung siku pada saat memanggil fungsi sum karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen berbeda. Kita lanjut, fungsi tanpa nama. Dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama tertentu. Fungsi seperti ini sering disebut anonymous function. Selanjutnya, fungsi tersebut dapat dilakukan dengan nilai, misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan sebagai parameter fungsi lain. Perhatikan contoh di kode di layar ini. Nah, ke terminal, node, enter, var tambah sama dengan function kurung a b untuk kurung berawal, enter. Sedikit terjadi salah pengetikan di sini. Function, enter. Nah, return a plus b titik koma, enter, untuk kurung berawal, enter. Ada kode di layar, kita dapat membuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi perjumlahan antara A dan B. Fungsi tersebut kemudian diisikan ke dalam variabel tambahan. Dengan demikian kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. Var hasil sama dengan tambah dalam kurung 10,8 tutup kurung titik koma, enter. Fungsi tanpa nama juga tulis menggunakan tanda panah sama dengan lebih besar dan tanpa kata kunci function seperti berikut. Var tambah sama dengan dalam kurung a
B tutup kurung sama dengan A plus B titik koma. Anda dapat mengajukan kode di layar menggunakan tema RFL. Hasilnya adalah tambah 10. Berikut ini adalah contoh kode lengkap yang menunjukkan pembuatan dan penggunaan fungsi tanpa nama berikut. Contohnya di layar, kita tambah file baru. Di sini kita beri nama fungsi tanpa nama .js, enter, var readline sama dengan require dalam kurung tanda petik readline sjmc titik komentar var tambah sama dengan function kurung a b kurung buka kurung berawal, enter, return itu koma, enter, tutup kurung berawal, enter, a sama dengan deadline question itu masukkan nilai A. Var B sama dengan var C dan readline dot question dan kurung tanda petik masukkan nilai B enter, ada var B var hasil sama dengan tambah a, b titik koma masukkan dalam kurung perawan itu A tambah sama dengan baru buka kurung B sama dengan
kurung hasil titik koma enter, kita Ctrl S, kita ke terminal, kita masukkan node dan nama. Kita lanjut. Fungsi tanpa nama dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama tertentu. Fungsi seperti ini sering disebut unknown function. Selanjutnya fungsi tersebut dapat dilakukan nilai, misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan sebagai parameter fungsi lain. Perhatikan contoh kode di layar. Jelas, kita node enter, tambah dengar function dalam kurung a b tutup kurung buka kurung kurawal enter, return a plus b koma enter, tutup kurung kurawal enter. Pada kode di layar kita dapat membuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi penjumlahan antara a dan b. Fungsi tersebut kemudian diisikan. Kita lanjut fungsi callback, fungsi yang digunakan sebagai parameter. Fungsi dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Fungsi seperti ini dikenal dengan fungsi callback atau high order function, yaitu fungsi yang akan dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Perhatikan contoh program di layar. Tambah fungsi callback .js. Variable line spasi require buka kurung tanda petik deadline dot scnc nanti koma enter, function tambah buka kurung kurawal enter. Setelah itu return a plus b koma enter, tutup kurung kurawal enter, function kurang dalam kurung a b buka kurung kurawal enter. Setelah itu a kurang b titik koma enter, tutup kurung kurawal enter, kali dalam kurung a b kurung kurawal enter, return a b koma enter, tutup kurung kurawal enter, function
bagi dalam kurung A dan B kurung perawal, enter, vektor A bagi B titik koma, enter. A kurung perawal, enter. Function hitung A B koma lagi fallback kurung perawal, backspace, itu fallback, A dan B titik koma, enter. Buka kurung perawal, enter. Pada A sama dengan parse f buat dalam kurung redline dot question ke kurung, masukkan nilai var B sama dengan parse f dot redline dot question masukkan nilai B stick, enter. Titik 2, enter. Console terlog dolar apapun perawal A tambah kurung perawal B sama dengan kurung perawal hitung A B tambah titik koma, enter. Console.log perawal A kurang B sama dengan perawal
hitung A B kurang titik koma enter. A sama dengan buka kurung berapa, hitung A B bagi titik koma enter. Setelah itu kita Ctrl S, kita masukkan kita ke terminal, tuliskan node dan nama file. Node fungsi call back .js 10.8. Oke. Pada contoh di layar, fungsi hitungan adalah fungsi memiliki parameter bertipe fungsi. Pada saat pemanggilan fungsi hitung, kita dapat menjadikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi sebagai argumennya. Jika Anda tidak mendefinisikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi, maka Anda dapat memanfaatkan fungsi tanpa nama. Kode di layar ini akan menunjukkan penggunaan fungsi tanpa nama untuk menyelesaikan kasus di layar. Kita tambah file baru, fungsi callback 1. Fungsi callback 1.js. Pada contoh di layar, fungsi hitungan adalah fungsi yang memiliki parameter bertipe fungsi. Pada saat pemanggilan fungsi hitung, kita dapat menjadikan fungsi tambah, kurang, kali, bagi, dan sebagai argumen lainnya. Jika Anda tidak mendefinisikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi, maka Anda dapat memanfaatkan fungsi tanpa nama. Kode layar ini akan menunjukkan fungsi tanpa nama. Kita buat file baru, filenya nama callback. Saya sudah membuatnya di sini, callback 1. Kita masukkan var readline sama dengan require tick readline scnc titik koma enter. Function hitung dalam kurung AB callback kurung perawal, press enter, return callback. Buka kurung A B. Var A sama dengan var C float readline
dot question, masukkan nilai A, titik koma enter, var b sama dengan parcel f plot redline dot question, masukkan nilai b, masukkan nilai A, masukkan nilai B, 2 titik koma enter. Kita lanjut, console.log dalam kurung petik, bukan petik, dolar berawal A plus berawal B sama dengan plus hitung dalam kurung A, B sama function buka kurung berawal lagi, return A B titik koma, titik koma enter. Console.log kurang B sama dengan plus hitung buka kurung A B function buka kurung, setelah itu buka kurung berawal, return A kurang B titik koma, titik koma lagi di sini. Sekarang konsol log negatif berawal A kali dolar berawal B sama dengan plus hitung buka kurung A B function buka kurung berawal, return A kali B koma enter.
sol.log dolar A I B sama dengan tambah hitung berkurung A B function berkurung kurawal return A B titik koma enter. Kita Ctrl S teman-teman. Di sini kita masukkan node dan nama file. Node fungsi fallback 1.js enter 10 enter 8 enter. Oke. Ketika dieksekusi hasil yang diberikan akan sama seperti kode sebelumnya. Kita lanjut membuat fungsi di dalam fungsi lain. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pendefinisian fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang terdapat dalam fungsi lain sering disebut fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena fungsi bersangkutan hanya dikenal oleh fungsi tempat dirinya berada. Kita tambah file baru, fungsi lokal JS. Fungsi lokal.js. Deadline require dalam kurung scnc kita koma enter function hipotenusa buka kurung A B buka kurung kurawal enter. Masukkan fungsi lokal function kuadrat dalam kurung X buka kurung kurawal enter. Return X kali X titik koma enter. Buka kurung kurawal enter. Double slash memanggil fungsi lokal fungsi lokal fungsi sama dengan math dot sqrt kuadrat A plus kuadrat B. Itu koma enter, tutup kurung kurawal enter, console dalam kurung tanda petik
Menghitung sisi miring segitiga. Maaf. Menghitung sisi miring segitiga. Siku-siku. Par as sama dengan dot redline equation. Masukkan alas. Titik koma enter. Barbie sama dengan redline equation. Masukkan tinggi titik koma enter. Parsi sama dengan hipotenusa kurung A B titik koma enter. Console.log sisi miring sama dengan buka kurung perawal C titik koma enter. Kita Ctrl S, kita ke terminal, kita fungsionorin nama file lokal .cs enter. Kita isi 3 4. Pada contoh layar, fungsi kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotenusa. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil dari luar fungsi hipotenusa. Sekian dan terima kasih.